Hai guys, breaking news. Peraturan baru akuntansi Amerika ini itu bisa memberikan dampak positif kepada kripto. Kita akan lihat berita yang cukup besar ini. Akan ada analisa harga Bitcoin dan indeks mata uang dolar. Dan beberapa berita baik lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Di mana akan ada perubahan di perhitungan akuntansi untuk perusahaan-perusahaan yang memegang kripto, dan perubahan ini akan terjadi di tahun 2025, 2 tahun lagi. FASB menyetujui peraturan-peraturan baru untuk akuntansi perusahaan-perusahaan yang memiliki kripto. Contohnya seperti Tesla dan MicroStrategy, itu adalah kedua perusahaan yang memiliki cukup banyak Bitcoin, dan di dalam pembukuan tersebut, perusahaan harus mencantumkan nilai wajar atau fair value daripada cryptocurrency yang mereka pegang. Di mana nilai wajar ini adalah estimasi harga dari sebuah aset untuk situasi market yang kondisi sekarang ini. Proposal ini itu sebelumnya di tahun 2022 itu dimasukkan, dan kemudian didiskusikan. Mereka melakukan voting kemarin di tanggal 6 September dan keluarlah hasil yang sangat positif untuk kripto ya teman-teman. Di mana perhitungan akuntansi yang baru ini yang mengikut sertakan cryptocurrency itu akan memberikan volatilitas yang lebih besar kepada penghasilan daripada perusahaan tersebut ya, apalagi kalau misalnya Bitcoin atau kripto yang mereka pegang itu cukup besar. Dan menurut Michael Saylor sendiri, CEO daripada MicroStrategy, upgrade kepada akuntansi FASB ini itu akan mengeliminasi rintangan yang besar kepada adopsi perusahaan-perusahaan terhadap Bitcoin sebagai aset di perbendaharaan mereka ya teman-teman. Jadi ini akan memberikan jalan yang lebih lebar lagi untuk adopsi Bitcoin dan kripto kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Ini akan memfasilitasi adopsi global yang lebih mudah kepada perusahaan-perusahaan seperti Google, Apple, Tesla, Microsoft, Amazon untuk menghold Bitcoin ya teman-teman. Jadi ini adalah berita yang sangat bagus sekali. Perubahannya itu belum terjadi, akan terjadi di tahun 2025, jadi mungkin bisa menjadi yang namanya sell the news event ya teman-teman, ketika ini itu mulai dilaksanakan. Dan sekarang kita akan melihat untuk Bitcoin di time frame daily-nya, di mana itu dia close dalam posisi merah juga, tetapi tidak terlalu dalam. Dia masih bertahan, bisa bertahan sedikit di atas, sedikit di daerah garis warna biru ini yang merupakan daerah bawah parallel channel ini. Tetapi hari ini dia ada penurunan dan sudah keluar daripada parallel channel ini, itu perlu kita waspadai karena masih ada potensi untuk bisa ke bawah dan mungkin meretest daerah 25.200 ya teman-teman. Indikator RSI MACD belum ada banyak perubahan. Kemarin itu sempat turun sampai 25.400, tapi karena munculnya berita bagus ini, itu harga Bitcoin itu tiba-tiba naik sampai ke 26.000, tetapi dari situ langsung dijual lagi dan dipaksa untuk keluar daripada parallel channel ini. Jadi kita lihat di time frame 4 jamnya ini, itu dia close di bawah daripada garis ini. Itu perlu kita waspadai karena ini belum terlalu bullish ya teman-teman. Kita akan lihat apakah di daerah yang 25.200 ini bisa memberikan buying pressure yang cukup untuk Bitcoin atau tidak ya. Dan ada juga ini volume profile untuk harga Bitcoin. Ini menunjukkan di daerah mana saja yang likuiditasnya itu cukup besar dan harga itu bisa dibawa ke daerah yang dengan likuiditas terbesar tersebut. Di mana garis merah yang muncul daripada chart ini itu adalah namanya point of contact. Kalau tidak salah, itu merupakan daerah yang bisa terjadi pembalikan arah dengan probabilitas yang cukup besar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya terjadi penurunan yang cukup signifikan kepada harga Bitcoin itu dibawa sampai ke 22.800 di daerah sini, maka dia akan bisa bounce dengan kuat ya teman-teman. Saya yakin di sini bisa, dan ini juga pas di kotak warna merah ini. Kalau misalnya kita lebarkan lagi sehingga menjadi lebih besar range-nya itu, maka kita bisa melihat adanya point of contact yang cukup kuat itu di daerah 20.000 dan 19.000. Jadi selain yang ada di sini di 23.000, ada juga dengan range yang lebih panjang. Maka
Kalau misalnya harus ke daerah 20 ribuan lagi, maka di daerah 19.000, 20 ribu itu adalah daerah pembalikan arah yang probabilitasnya itu cukup tinggi ya teman-teman. Dan sebaliknya, kalau misalnya untuk daerah atasnya, ketika kita hanya memperlihatkan yang ini saja chartnya, maka point of contact ini itu di harga 28.000 itu menjadi resistance yang cukup penting. Nah, kalau misalnya bisa lewat dari situ, maka harga Bitcoin akan cenderung untuk bisa naik dengan cepat ke atas. Sekarang kita akan update untuk indeks mata uang dolar. Kemarin masih mengalami kenaikan, dan ini masih dalam ada bearish divergence-nya. Jadi ini dalam proses memuncak ya. Jadi belum ada kelihatan ada candle merah. Baru hari ini itu dia ada sedikit penurunan, tapi close-nya itu belum merah. Nah, kita lihat ini dia masih ada pergerakan yang cukup impulsif. Ini impulsif, korektif, impulsif, dan ini sepertinya akan korektif juga. Nah, kita akan melihat apakah akan ada pergerakan yang cukup impulsif merah ke bawah seperti ini, maka itu bisa ada tanda-tanda awal pembalikan arah untuk indeks mata uang dolar itu bisa terjadi. Di sini kita sudah bisa melihat adanya bearish divergence di time frame 4 jamnya, di RSI-nya, dan ada potensi bearish crossover di MACD-nya. Ini juga menunjukkan kalau bottom daripada Bitcoin ini itu kemungkinan sudah dekat ya, kecuali ada pergerakan tiba-tiba di XY ini naik ke atas, nah itu beda cerita lagi, berarti harus menunggu untuk bearish divergence yang selanjutnya. Dan ada beberapa berita baik lagi, ini di mana Google telah melakukan update kepada peraturan terkait produk-produk cryptocurrency, khususnya NFT. Nah, perusahaan-perusahaan yang mengiklankan game NFT mereka itu, di mana asalkan kontennya tersebut tidak ada konten perjudian, maka mereka boleh mengiklankan produk dan jasa tersebut. Mulai tanggal 15 September ini bisa terjadi ya teman-teman. Jadi asalkan tidak ada judinya, maka iklan tersebut itu bisa ditayangkan. Dan ini adalah jalan yang dibuka lagi untuk perusahaan-perusahaan Web3 bisa menawarkan game-game Web3 play to earn kepada gamer-gamer secara global ya. Jadi ini cukup gede. Ini adalah berita yang bagus sekali. Berita baik lagi dari Amerika, di mana Coinbase meluncurkan platform lending atau peminjaman untuk institusi Amerika Serikat. Dengan adanya jasa ini, institusi itu bisa memilih untuk meminjamkan aset digital mereka kepada Coinbase sesuai dengan regulasi yang berlaku. Adopsi kripto semakin bertambah ya teman-teman. Dan ini ada berita update spot Bitcoin ETF. Nah, melihat adanya delay yang dilakukan oleh SEC ini, dua fund manager ARK Invest dan 21 Shares itu memberikan proposal untuk spot Ether ETF. Jadi ini adalah untuk yang Ethereum. Sebelumnya sudah ada spot Bitcoin ETF yang berikan proposalnya. Kemudian ada juga futures Ether ETF. Jadi ini ada futuresnya. Nah, ini sekarang mereka memberikan proposal spot Ether ETF ini yang merupakan pertama kali, dan mungkin fund manager itu akan mulai memasukkan proposal ini ya teman-teman. Mereka akan menggunakan exchange crypto sebagai custodiannya, yaitu yang menyimpan kripto ini. Lagi-lagi ini adalah berita bagus juga karena perusahaan-perusahaan ingin mendapatkan pangsa pasar yang untuk membuka pasar yang baru ini, yang bisa menarik money flow lebih banyak ke dalam perusahaan mereka, dan kepada industri kripto juga bisa membuat adopsi kripto untuk masyarakat ramai lebih bertambah. Jadi kemungkinan dari sini kalau misalnya kita lihat dari urutannya, spot Bitcoin ETF itu akan pertama kali di-approve dulu. Nah, setelah dari situ spot Ether ETF yang akan di-approve ya, kalau kita lihat dari mana dulu yang dimasukkan. Ini akan mempengaruhi strategi kita, apakah kita lebih baik memegang Bitcoin atau ETH di masa-masa tersebut ya teman-teman. Dan itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.